Halo, halo, halo. Balik lagi dengan MC di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Waalaikumsalam. Arif, para pemirsa. Ya, jadi Kita jumpa lagi. iya, sesi ini berbeda dengan sesi sebelumnya yang kita bahas market. Apa bedanya, Dim? Ini kita lebih ke financial education. Wah, ngeri Buat kita. teman-teman yang baru mulai belajar investasi, Mm-mm. itu apa aja sih yang harus diperhatikan, gitu Kita mesti kan? sesuai janji kita nih, Dim. Kita akan bikin series, Dim, Iya, untuk betul. edukasi ini. Betul, kan kemarin kita sebenarnya udah tuh bikin sama ponakan kita, Iya, Najla. sama Najla. Nah, ini kita sebagai lanjutannya juga terkait dengan data-data apa sih yang biasanya diperhatikan oleh market dan gimana cara melihatnya. Waktu kita sama Najla, kita itu bahas adalah instrumen investasi. Iya, Ya kan? betul. Kita ngomongin apa itu bonds, apa itu saham. Ya, Nah, terus kemudian resiko-resikonya gitu kan. betul. Apa aja yang membuat mereka bergerak gitu kan. Betul. Nah, salah kelanjutan dari itulah isinya, intinya ya. Berarti kita going more basic sebenarnya. Dari Kita yang kita pernah bahas yang kita pernah bahas sebelumnya. sebelumnya. Jadi apa aja yang Ya ini series of education. Jadi betul. setelah kita bahas instrumen-instrumen investasi, Investment 101. ya, terus kemudian ada resikonya. Nah, Ya. sekarang kita masuk ke data-data apa yang mempengaruhi Yes. pergerakan market. Yes. Implikasinya seperti apa, Yes. gitu. Nah, kita bagi dua nih ya. Jadi yang pertama ini sesi pertama ini lebih ke tentang data-data ekonomi, economic growth lah yang paling mendasar, yang paling diperhatikan oleh market gitu ya. Yang pertama adalah GDP, Bung Arif. Jadi sebelum kita masuk situ dong nih, belum buru-buru Apalagi? amat. Tenang-tenang aja dulu lah. Apalagi? Ini suasana lebaran, jangan ngebut melulu. Jadi ya, untuk para pemirsa, investor dan calon investor. Kalau misalnya kita lagi berinvestasi, orang punya dua paham. Yang satu adalah fundamentalis, Oke. ya kan? Ya. Yang satu ada yang disebut namanya chartis atau technicalist, Technical analysis technical ya. analysis. Nah, jadi kalau gua jujur aja, gua more to fundamentalis. Ya, Kalau gua. betul. Nah, kalau yang chartis dan si apa tadi gue sebutnya? Analis, Analitik apa namanya yang data gitu dah, ngelihat grafik dan segala macam itu technical analysis. technical analysis. Nah, itu mereka lebih ngelihat data-data terkini, mereka sambung-sambungin tuh sama bentuk grafiknya gimana, Ya. chart pattern gimana. Nah, mereka bisa mengambil keputusan based on itu. Jadi kalau technical analysis itu mereka menggunakan data historis ke dalam sebuah table, dalam sebuah grafik. Ya. Dari grafik itu mereka analisis gitu. Kira-kira dari grafik-grafik yang telah terbentuk ke depannya seperti apa. Betul. Gitu. Biasanya yang chartis atau technicalist ini itu adalah mereka lebih ngelihat ke short term move. Oh iya, Bener kan? benar. Kalau mereka udah pakai biasanya chartis ini mereka cuma ngelihat kalau udah short term gain Ambil. langsung keluar Ya, gitu. Mereka juga cari poin-poin short term kira-kira mereka bisa enter ke market tuh kapan. Ya, beli at the low, buy low, sell high Betul. gitu. Betul. Nah, itu mungkin kita bisa bikin sesi berikutnya. Kita Bung bikin Ari. nanti kita cari jagoannya. Bukan kita soalnya. Sorry. Lu ya? Ya. Luar biasa. Boleh. Jangan sebut kita dong. Iya, Mungkin iya, lu iya, gitu. iya, betul. Iya. Nanti kalau untuk apa namanya, Bung Dimas nih lumayan lah kalau ngeliat-liat gitu ya, terbukti Ya, dengan lumayan lah. gak usah merah pipinya gitu dong. Ya, nanti kita ada sesi khusus lagi terkait dengan technical analysis. Nah, sekarang kita lebih ke fundamental analysis ya. Betul. Berarti kita memperhatikan data-data nih, Bung Adi. Betul. Betul ya, kurang Betul, lebih ya. betul. Gitu. Nah, Nah, tadi fundamental ini lebih untuk long term holders. ya, betul. Iya kan? Lebih agak long term lah. Lebih agak long view-nya. term, betul. Jadi boleh kita lanjut lagi nih. Boleh dong. Ya, ke data yang pertama ya terkait dengan GDP. GDP itu sebenarnya bahasa Inggris. Gua ada bahan tentang ekonomi growth. Iya, udah keluarin lah mumpung. Ya udah, lu dulu. GDP itu Gross Domestic Product. Apa Kalau itu? teman-teman belajar pada ekonomi pada saat SMA sebenarnya ini sedikit diajarin sih. Lu pinter banget ini SMA masih inget ya pelajaran gini ya. Iya. Gue sih lupa kapan belajar gini waktu SMA. Ya, GDP Gross Domestic Product atau kalau di bahasa Indonesia itu namanya PDB. Produk domestik bruto. Ya, itu intinya sebenarnya sih cuma nilai pasar atau nilai keseluruhan dari semua barang atau jasa, barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara Oke. pada suatu periode tertentu. Jadi semua barang dan jasa yang menghasilkan duit Ha-ha. itu dihitung dalam GDP. Iya, Oke. jadi intinya nilai ekonomi dari negara tersebut, intinya kayak gitu. Oke. Ya. Nah, terkait dengan nilai tersebut itu ada
4 komponen ya untuk menghitung GDP. Ini Ya. rumusnya berarti kita bicara Ya, nih. ini Cara menghitung. common banget lah. Tadi yang gue bilang SMA aja harusnya belajar nih. Komponen dari GDP itu ada CIGX kurang M. Pasti inget tuh kalau udah keluar angka rumus itu. Gue ingetnya CIGN. R-nya Ya, tuh net N to export. net ya, ya, sama. Net itu ada rumusnya lagi ya. Jadi Ya. intinya sama lah. Intinya C itu adalah consumption atau konsumsi dari orang-orang di negara tersebut. Kemudian investment adalah investment yang terjadi di negara tersebut. Terus kemudian G itu adalah government expenditure ya. Terus yang terakhir itu tadi ada yang menyebut N sebagai net dari X kurang M alias ekspor dikurang import Oke. ya. Jadi dari perhitungan tersebut dapatlah nilai dari GDP tersebut. Nominal GDP sebutnya. Nominal GDP, Nah, betul. jadi misalnya kita mau melihat ekonomi satu negara tuh gimana? Itu berarti kita mesti tahu dulu nominal GDP-nya berapa. Betul. Betul. Ngitungnya begini caranya. Ngitungnya begitu. oke. Bukan kita yang ngitung ya. Bukan kita. Jadi analoginya gini. Ini yang gue mau nggak sabar agak gue pengen ini. Luar biasa. Biasanya kita kalau ngelihat secara besaran, ini kan kita ngomongnya kan negara nih. Nah itu mungkin akan lebih mudah kalau kita coba melihat ini sebagai skala yang lebih kecil. Nah kalau gue selalu menganggap itu gampangnya itu kita sebagai rumah tangga aja deh. Oke. Kita aja deh rumah tangga. Ini skala gedenya kita analogikan ke skala kecil ke rumah tangga. Betul. Jadi apa itu ekonomi di satu rumah tangga? Itu tadi, misalnya lu Dims, lu itu kerja, dapat gaji, dihitung, ya kan? Bini lu, ternyata ada penghasilan sampingan, misalnya jual beli rumah. Nah itu juga masuk dalam komponen ekonomi. Oke. Nah jadi kalau misalnya tabungan, investasi, semuanya yang lu hasilkan di rumah tangga lu itu dihitung sebagai ekonominya keluarga lu itu tadi. Iya. Jadi kalau misalnya lu punya penghasilan 1.000 perak, terus istri punya sampingan hasilnya 500 perak dan lain-lain, totalnya GDP nominal lu itu adalah 1.500. Nah, gitu. Nanti kita ngomongin pas lagi growth-nya tuh gimana. Betul. Nah itu tadi adalah contoh analogi GDP supaya teman-teman lebih mengerti ya. Tapi dari GDP sendiri itu tadi disebut nilai tadi 1.500 itu adalah nominal GDP. Nominal GDP. Nah kebanyakan itu kita market melihatnya itu adalah GDP rate alias adalah laju pertumbuhan. Betul. Ya jadi itu yang selalu dilihat investor. Iya betul. Jadi laju pertumbuhan atau GDP rate itu biasanya dalam percentage itu yang dilihat oleh investor. Betul. Ya. GDP rate tadi itu bisa berbentuk year on year alias dari tahun ke tahun itu rate-nya berapa sih, laju pertumbuhannya berapa sih, berapa persen gitu. Atau bisa juga basisnya on quarter. Nah, dari setiap quarter itu laju pertumbuhannya berapa. Untuk GDP ini, tadi kita udah ngomongin GDP nominal. GDP nominal itu benar-benar angka yang dihasilkan. Kayak tadi analoginya saya sama Dimas tadi itu adalah 1.500. 1.000 dari lu, 500 dari sampingan. Ya kan? Nah, yang tadi Dimas omongin itu adalah namanya GDP growth. Yang itu adalah membandingkan si GDP nominal ini antara satu period dan period yang lain. Jadi kalau sekarang Dimas itu 1.500, kita mesti bandingin nih. Loh, emang Dimas tahun lalu berapa? Nah, selisih antara kedua ini itu adalah GDP growth. Yang akhirnya itu memperlihatkan emang si Dimas nih ekonomi keluarganya tumbuh apa enggak sih? Gitu. Luar biasa penjelasan Bung Arif nih ya. Alhamdulillah Din. Tapi selain GDP nominal, tadi ada juga istilah namanya real GDP. Kadang-kadang orang disebut real GDP. Itu intinya sih sebenarnya GDP dikurangin faktor inflasi. Jadi inflasi itu kan menyebabkan, nanti kita bahas ya, tapi inflasi itu kan menyebabkan harga barang naik. Gitu Din, baru tahu. Betul. Jadi kayak misalnya naik dari 1.500 ke 2.000 GDP kita. Tapi itu karena memang inflasinya juga naik. Nah, GDP real itu mengexclude faktor dari inflasi yang terjadi. Jadi lebih gampang membandingkan antar negara misalnya nanti gitu. Para pemirsa, kalau ada misalnya yang kita ngomongnya kecepatan sekarang, karena kita sudah membuat satu time frame ya, kita untuk ngejelasin ini, teman-teman bisa
Untuk mau bertanya boleh direct message kita di IG bisa, di IG komen YouTube juga bisa. boleh. Itu di IG kita apa nih? Baskom_pod. Baskom_POD. Nah, itu Ya. tanya aja di situ. Betul. Kalau kita nggak bisa jawab, kita bohongin. Enggak lah, kalau kita nggak bisa jawab, kita cari sumbernya sampai kita bisa jawab. Iya, betul. Itu kan GDP ini harus kita compare nih Bung Arif ya, tadi per period. Betul. Ya, GDP rate ya. Betul. Terus kemudian real GDP itu juga sebagai bisa kita membandingkan dengan negara-negara lain. Real GDP-nya berapa? Karena faktor inflasi tiap negara juga beda. Oke, sebelum sampai sana. Sorry. Ntar dulu, gue selesain dulu. Ada yang terakhir itu adalah GDP per kapita. Jadi Apa lagi tuh? GDP itu kan semakin banyak jumlah orangnya. Tadi kan gua istri Oh gua iya, satu. betul. Semakin banyak yang mengkontribusi atas satu ekonomi tersebut. Jadi misalnya istrinya 4, anaknya 8 Yes. berkontribusi semua itu. Betul. Misalnya Makin gede. GDP-nya makin gede GDP-nya makin nominalnya. gede. Beda dengan GDP misalnya keluarga yang cuma punya istri 1, anak 1 misalnya gitu. Otomatis nominal GDP-nya akan kecil. Nah, gimana cara kita membandingkan keluarga yang kecil dengan keluarga yang besar? Itu GDP per kapita. GDP per kapita. Jadi GDP per kapita. GDP dibagi dengan Jumlah orang. jumlah orang yang berkontribusi atau Ya, berkontribusi lah kurang lebih. gitu. Nah, jadi GDP per kapita ini adalah yang kita lihat bahwa sebenarnya kasarnya individu-individu ini kontribut terhadap seluruh pertumbuhan ekonomi apa enggak? Seluruh ekonomi apa enggak gitu kan? Intinya kalau Indonesia itu GDP nominalnya itu gede banget. Tapi kita beruntung karena jumlah penduduk kita banyak. Betul. Jadi kita nggak boleh sombong sama misalnya Malaysia. Karena kalau misalnya kita compare nominal GDP jauh Indonesia sama Malaysia jauh. Karena kita kontribusi orangnya banyak. Tapi kalau misalnya kita ngomong GDP per kapita, itu Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Berarti Gitu. kontribusi per individunya lebih besar. Ya betul. Kasarnya Berarti gitu ya. intinya sebenarnya GDP Malaysia sebenarnya lebih bagus kalau misalnya kita hitung per kapita. Oke. Gitu dibandingkan Indonesia yang mungkin jumlahnya banyak tapi belum semuanya memberikan kontribusi yang optimal. Nah, gitu. jadi kayak tadi apa yang Dimas bilang tadi GDP per kapita, kalau kita yang selama ini market lihat, market tuh ngelihatnya biasanya GDP semua ya Dim ya. Pertumbuhan biasanya yang Nah, paling jadi sering. contoh, jangan 1.500 deh Dim, agak susah tuh ngitungnya. 1.000 lah misalnya. Jadi GDP nominal lu dan keluarga 1.000. Ya. Nah, tahun ini Dimas tuh 1.000. Tahun depan ternyata Dimas 1.100. Artinya pertumbuhan ekonominya Dimas itu naik 100. Yang berarti 100 dibanding 1.000 adalah 10%. Iya. Jadi kelihatan tuh pertumbuhan ekonomi negara Dimas adalah tahun ini 10%. Iya. Nah, itu artinya pertumbuhan ekonominya naik jadi 10%. Betul. Gitu. Itu biasanya yang berita-berita yang ditunggu kan gitu tuh. Ini ada lagi nih, Dim. Nanti ada lu dulu deh. Karena ini ada hubungan sama nanti yang cerita Inflasi nanti akan cerita inflasi, inflasi juga. resesi, tau nggak lu? Kurang lebih ya. Iya kan? Ya udah, go ahead, Dim. Jadi tadi ya dari data itu kita sebenarnya banyak data dari beberapa sumber juga nih. Contohnya Nanti lu taruh di mana? kita tampilin di YouTube-nya. Heeh. Itu basically kalau misalnya kita tadi ya, kalau misalnya kita ngomongin GDP nominal itu Indonesia sebenarnya gede. Mana tuh dia? Yang orange itu ya? Ya, orange dibandingkan negara-negara Ini makin yang merah lain. makin gede atau makin Hijau hijau itu makin gede? semakin gede. Hijau terus kemudian sampai gelap nih kayak Amerika nih gelap banget. Itu kan GDP-nya itu Jepang mana? tinggi Ini banget. Jepang nih. Itu Jepang kan? Ya, Jepang itu negara kecil, GDP-nya juga tinggi gitu. Karena Tapi mereka growth-nya nggak banyak. tinggi. Ya, karena ya secara nominal dia gede, ya benar. Nah itu mengenai growth nanti kita akan bahas sedikit ya, Iya. terkait dengan persentase perhitungannya. Kenapa kelihatannya gede, padahal sebenarnya ya. Nominal boleh gede, pertumbuhannya belum tentu gede. Ya betul, kurang luar biasa nih. Iya lumayan kata-katanya. adim lah. Ya tadi sekali lagi ya kalau misalnya kita compare dengan Malaysia gitu kan, Indonesia sebenarnya kalau GDP growth-nya doang itu gede banget gitu. Tapi kalau misalnya dihitung per kapita kita kalah sama Malaysia sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, itu salah satu yang teman-teman harus lihat dulu nih ya, GDP per kapita, GDP growth dan lain-lain itu teman-teman harus mengerti dulu gitu ya. Dan gambar-gambar ini memberikan gambaran kondisi perekonomian secara global dari beberapa negara sebelum pandemi ya, karena situasi pandemi ini merubah segalanya lah ya, nanti kita bahas juga Ya. gitu. Tapi
Jadi sebenarnya dari pemerintah negara manapun sebenarnya ingin perekonomiannya kan tumbuh pasti, Betul. ya. Jadi mereka ingin GDP rate-nya naik, Hmm. ya. Eh, Terus kemudian tanpa menyebabkan Kenapa orang pengen GDP-nya naik terus? kenapa nih Bung Adip? Biar berarti semakin makmur dan semakin kaya kalau dia naik terus. Oke, Biasanya sekarang lu punya 1.000, besok lu cuma dapat 1.030, ya, nggak terlalu tinggi. betul, Tapi kalau misalnya lu ternyata jadi 1.100, artinya lu lumayan signifikan dalam menumbuhkan betul, ekonomi lu. Jadi kalau ekonomi lu gede, lu bisa beli mobil, betul, lu bisa renovasi rumah, ya. uang sekolah anak dan segala macam gampang dan lain-lain. Ya, nah intinya kan sebenarnya pemerintah ingin nge-boost GDP rate-nya itu naik ya. Tadi pertumbuhan laju, pertumbuhan Betul, GDP-nya naik tinggi. betul. Tapi hati-hati sebenarnya pertumbuhan GDP itu biasanya diikuti dengan inflasi yang naik juga. Ush. Gitu. Nah, intinya sebenarnya pemerintah tentu saja ingin menaikkan GDP tanpa menyebabkan inflasi yang berlebihan. Itu bisa. Ya, itu dia makanya itu memang tentunya agak sulit karena kalau misalnya ngomong inflasi tinggi, inflasi nanti kita bahas lah Betul, mengenai betul. inflasi di next session ya, tapi intinya kurang lebih sekarang bagaimana cara perekonomian negara tersebut ingin mengebus perekonomian tersebut dan apa implikasi dari nominal GDP atau laju pertumbuhan GDP itu terhadap market. Ya, jadi implikasinya gini ya, kita masuk ke sesi berikutnya implikasi terhadap Yes. data tersebut Yes. ke market. Jadi intinya gini, kalau misalnya GDP growth-nya growth Bagus. rate rendah, kita ngomongin rendah dulu Oh, lah. rendah. Artinya berarti kan perusahaan-perusahaan itu di negara tersebut atau orang-orang di negara tersebut itu kan berarti perkembangannya rendah lah, kita Betul. bisa ngomong gitu. Betul. Otomatis kalau misalnya perusahaannya rendah, orang-orangnya Pertumbuhannya rendah. pertumbuhannya rendah, otomatis kalau misalnya perusahaan lah, kita ngomong perusahaan, dia juga akan sulit untuk tumbuh. Ya, jadi perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya GDP growth rendah, otomatis perusahaan itu juga akan sulit untuk tumbuh. Jadi kemungkinan perkembangannya juga akan rendah gitu ya. Sehingga harga saham ini kan nilai dari perusahaan tersebut kan. Jadi implikasinya apa? Ya tadi perusahaannya akan sulit untuk grow, Betul. otomatis harga sahamnya juga akan sulit untuk grow, alias juga akan cenderung mengalami Ya. tekanan gitu atau naik tidak signifikan. Contohnya, misalnya pertumbuhan ekonomi satu negara kan tadi kan udah kelihatan tuh CIGN, ya kan? C-nya itu consumer, I-nya investment, G-nya government, sama net export gitu kan? Nah, yang tadi Dimas tadi jelasin adalah, misalnya tadi yang Dimas bilang saham satu, contoh lah, saham saham makanan atau saham department store, contoh doang nih. Contoh department store itu adalah bagian dari di bagian rumus GDP tadi itu Di C. adalah bagian dari C, Iya, ya betul, kan? betul. Jadi kalau misalnya GDP lu itu naik banyak, artinya orang-orang kan semakin kaya artinya Iya. kan, orang-orang kan semakin kaya, duitnya semakin banyak. Nah, bisalah si penduduk-penduduk orang-orang ini untuk melakukan consumption terhadap si toko baju ataupun si makanan tersebut, Iya. yang mengakibatkan barangnya makin laku, Betul. akhirnya mengakibatkan salesnya jadi tumbuh, mengakibatkan profitnya perusahaan tersebut jadi lebih bagus. Betul. Gitu. Betul. Ya, jadi itu jadi benar banget itu teman-teman. Jadi intinya kalau misalnya roda perekonomian itu berputar dengan benar, maka konsumsinya pasti juga akan tumbuh misalnya ya. Terus kemudian orang-orang juga akan tertarik untuk berinvestasi di negara tersebut. Karena punya uang juga dia. Betul. Betul. Dan negara itu punya uang untuk expand. Betul. Ya. Jadi dia dapat dari pajak, otomatis Yes. perekonomiannya muter. Pemerintah dapat duit dari pajak dan dia bisa spend. Contohnya dia bikin tol, dia bikin pelabuhan, Betul. dia Dia bikin bikin tower buat sinyal handphone kita. betul, dia meningkatin pariwisata dan lain-lain Iya. gitu. Nah ini intinya yang sebenarnya ingin dicapai oleh negara tersebut. Oke. Cuman yang tadi ya, kalau GDP growth-nya rendah seperti itu. Cuman kalau GDP growth rate-nya tinggi, otomatis perusahaan-perusahaan itu dianggap juga harusnya bisa berkembang Betul. juga cukup tinggi. Karena kalau semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, berarti semakin banyak juga orang-orang yang akan melakukan di bagian C. consumption tadi. Betul. Juga semakin banyak orang untuk berinvestasi. Ya. Jadi bottom line-nya, kalau seandainya
pertumbuhan ekonomi itu semakin tinggi, akan lebih bagus untuk investasi-investasi yang lebih berisiko. Betul, betul. Ya, jadi kurang lebih itu sih teman-teman, kita bahas mengenai GDP dan implikasi ke pasar seperti apa. Jadi perkembangan perusahaan itu akan sangat tergantung juga dari GDP growth yang otomatis akan mempengaruhi harga saham dan juga mungkin obligasi ya. Nanti Karena kan obligasi kita bahas di next session tuh, Dim. Itu menarik juga tuh. iya, karena kan misalnya gini, perusahaan itu apa revenue-nya rendah, otomatis dia kemampuan membayar utangnya kan semakin Oh kecil, iya. dan itu akan sangat berpengaruh terhadap harga obligasi Betul, juga dari perusahaan tersebut, gitu. Jadi itulah kurang lebih implikasi ke pasar. Nanti kita akan lanjut di materi-materi berikutnya ya. Betul. Oke, thank you teman-teman.